Ben Sukatani memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar 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 yang liriknya bayar polisi yang telah kami nyanyikan sehingga viral. Gimana ini? Bukannya kemarin ada statement Pak Kapolri mengatakan bahwa orang-orang atau masyarakat yang mengkritik institusinya itu adalah sahabatnya. Lagu dari band Sukatani ini kan yang judulnya Bayar-Bayar itu adalah ekspresi, Pak, ya kan? Kok jadinya disuruh minta maaf? Siapa ini anak buah Bapak yang mau nyuruh minta maaf? Itu lagu loh, Pak, enak loh, itu lagunya metal. Aduh, kayak gitu loh, Pak, enak lagunya loh. Kok jadinya berakhir di take down sih video lagunya? Kan itu kan kreasi dari anak muda Indonesia. Berarti yang mengkritik sekarang ini bukan sahabat ya Pak ya, jadi musuh ya otomatis ya Pak ya gitu ya. Padahal loh ya, kalau misalnya kita bisa berpikir positif, semua kritikan-kritikan itu bisa membuat institusinya itu menjadi lebih baik. Karena itu harapan masyarakat. Sebenarnya masyarakat kritik sana, kritik sini, sampai video-videokan hal-hal yang buruk, oknum-oknum yang melakukan kesalahan. Itu adalah bentuk kritik agar institusinya itu bisa lebih diperbaiki. Agar oknum-oknum atau calon oknum-oknum ya, itu tidak bertindak semena-mena lagi. Atau sesuai poros nih kerjaannya kayak gitu Pak. Buat band Sukatani, semangat ya, dan terima kasih sudah mewakili rakyat Indonesia dari lagu kalian. Katanya negeri demokrasi, katanya juga negeri dengan kebebasan berpendapat. Tapi kok ada kasus lagi nih, salah satu band bernama Sukatani disuruh take down lagu, terus disuruh klarifikasi karena lagu yang berjudul Bayar Bayar Bayar, yang katanya isinya membuka keborokan yang terjadi di institusi kepolisian. Mohon maaf nih bapak-bapak, kalau misalnya ada seniman, mau itu lewat lagu, lewat lukisan, yang mengkritik institusi negara, ya harus diapresiasi. Kalau perlu jadi bahan evaluasi, oh ternyata masih ada ya oknum-oknum yang berlaku demikian di institusi terkait. Lagian kan si anggota bandnya juga udah bilang, katanya itu lagu ditujukan untuk para oknum, bukan institusi kepolisian secara keseluruhan. Kan kalau kayak gini jadi rip demokrasi lagi, jadi balik ke zaman-zaman kegelapan kayak dulu lagi. Katanya Indonesia nggak gelap. Ini lagu Bayar Polisi yang dinyanyikan oleh para aksi ya, Kamisan. Biasa mereka menuntut kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau memang faktanya sekarang serba bayar polisi sih. Ya kenapa bisa demikian? Ya karena polisi masuk jadi polisi itu ya bukan duit yang dikit. Ya bilangnya aja gratis. Kalaupun ada yang gratisan ya mungkin sampel aja lah, biar menunjukkan ke masyarakat bahwa polisi itu nggak bayar masuknya. Padahal puluhan dan ratusan juta, ya hampir miliaran bahkan satu orang untuk masuk polisi, sehingga mereka untuk balik modal ya terpaksa serba bayar lah. Kalau ada masyarakat yang mau melapor dan sebagainya, bayar. Mau bikin SIM bayar polisi, ketilang di jalan bayar polisi, touring motor gede bayar polisi, angkot mau ngetem bayar polisi, aduh ku tak punya uang untuk bisa bayar polisi, mau bikin gigs bayar polisi, lapor balang hilang bayar polisi, masuk ke penjara bayar polisi, keluar penjara bayar polisi, aduh ku tak punya uang untuk bisa bayar polisi. Mau korupsi bayar polisi, mau gusur rumah bayar polisi, mau babat hutan bayar polisi, mau jadi polisi bayar polisi. Aduh ku tak punya uang untuk bisa bayar polisi. Jujur sebelumnya gue Sukatani, tahu doang nama band itu Sukatani, tapi gue nggak tahu lagunya, nggak tahu wujudnya kayak apa, bandnya juga gue nggak tahu, musiknya kayak apa gue nggak tahu. Tapi karena hal-hal ramai yang terjadi, gue jadi tahu Sukatani lagunya kayak apa. Gue jadi tahu ada lagu ini. Gue juga jadi tahu juga kalau ada yang tidak suka dengan lagu ini. Semangat terus buat Sukatani. Semoga bisa terus bikin lagu-lagu yang oke, yang benar. Karena tidak semua orang suka denger polisi yang baik hati. Sumpah ya, culun banget. Sama lagu Kok Takut anjir. Ini menyedihkan, kebebasan berekspresi di negara kita sekarang benar-benar menjadi tanda tanya. Nggak belajar gitu dari penurunan lukisan Pak Yos. Semenjak kejadian itu, akibatnya lukisannya tuh beredar banyak gitu. Tersebar di mana-mana. Kali ini pun sama, gue awalnya nggak tahu Sukatani. Adanya kejadian ini gue jadi tahu lagunya kayak gimana. Lirik dari lagu yang dilarang itu kayak gimana.
Ya so far gue suka liriknya. Bagus menurut gue. Bahkan sekarang tuh banyak yang upload lagunya. Jangan-jangan kedepannya justru makin banyak yang nge-cover lagunya. Karena ya karya itu abadi. Oh seberapa banyak buku yang dibakar atau dilarang beredar pas zaman Orba. Di zaman sekarang itu bermunculan lagi. Lagu-lagu yang dilarang beredar, film-film yang dilarang tayang, lukisan-lukisan yang diturunkan. Itu nggak akan pernah mati pak. Percuma. Jangan batasi kebebasan berekspresi kami. Kami bersama Sukatani. Bukti kalau suara di Indonesia itu susah banget didengar, Ben Sukatani aja yang jelas-jelas karyanya ini itu mengutarakan aspirasi-aspirasi dari kejadian-kejadian yang selama ini terjadi di Indonesia itu dibungkam. Lah Dusing mah kolot banget caranya, mengintimidasi orang terus nyuruh orang buat nge-take down lagunya. Dia pikir dengan cara itu publikasi lagunya itu akan berhenti gitu aja gitu. Justru dengan kalian bungkam Ben Sukatani ini, maka orang-orang akan penasaran dan makin mau dengar lagunya dan lagunya makin terkenal. Bapak Kapolri Negara Konoha, kenapa Pak dipersekusi karya anak bangsa Pak? Lirik-lirik lagunya terlalu relate ya Pak ya? Terlalu mencerminkan institusi Bapak gitu ya? Pak berpikirnya maju, zaman udah beda. Semakin Bapak mempersekusi, semakin banyak karya-karya yang akan keluar ke depannya lagi Pak. Kurang cerdas Pak mainnya, bukan zamannya lagi ngancam-ngancam atau mau menghilangkan orang. Ada karya musisi, judulnya Bayar. Waduh. Karena dibilang terlalu keras, akhirnya justru minta untuk di take down, terus kemudian musisinya malah klarifikasi. Lucu ya, saat ada kasus plagiarisme di coffee shopnya nggak klarifikasi. Klarifikasi pun nggak ada cenderungannya kemana sekarang. Ini malah ada musisi yang harusnya kan menyuarakan permasalahan kita ya, dan mereka malah yang minta maaf pada Kapolri. Kalau menurutku, semakin lagu ini dilarang diedarkan, semua coffee shop Indonesia harus memutar lagu ini. Bayar. Biar semakin didengarkan. Kalau menurutmu gimana? Kalau menurutku unik sih, lucu hal ini. Karena kalau Mas perhatiin, liriknya tuh sederhana, tapi lebih mematikan dibanding pidato yang panjang. Tapi bukannya hal itu tuh malah semakin menegaskan dari lagu ini bahwasanya ada sistem yang gak mau dipertanyakan, terus ada realitas yang berusaha ditutupi, sama kebenaran yang membahayakan. Wow. Karena aku ngomentari kultur kopi, hal yang bisa aku lakukan adalah mengkampanyekan lagu-lagu ini diputar di seluruh coffee shop. Kalau kamu gimana? Kalau dari sisi musisi sendiri itu? Dari aku sendiri sebagai musisi, menghapus lagu itu tidak akan menghapus realitas yang dikritiknya. Malah semakin dihapus, semakin kita membara ingin memperjuangkannya. Berarti itu ya? Harus dikawal atau gimana? Yang aku percaya Mas, sebagai musisi, ketika sebuah lagu itu dilarang, lagu tersebut nggak akan pernah benar-benar mati. Malah itu akan bertransformasi menjadi sebuah perjuangan yang layak diperjuangkan. Oke, nice. Apaan sih Sukatani? Masa bayar? Perasaan gue kalau ditilang nggak pernah bayar. Iya, gue juga kalau bikin SIM juga nggak bayar, nggak nembak tuh. Gue juga kalau lapor apa-apa gampang, nggak harus bayar. Iya, gue kalau kehilangan barang langsung diproses, nggak bayar, ya kan? Iya. Tapi Mek, kita ditangkap nggak nih? Emang kita ngapain? Karena kita bohong. Hei, Sukatani 1312, ayo dong. Jangan bikin lagu yang membuat masyarakat itu resah. Oke, bikin lagu persatuan. Oke, seni itu lihat tuh, bikin lagu yang bikin adem, ya nggak Nyoki? Oke, Sukatani Band, tolong dong. Contohnya, salah satu lagu favorit gua itu